masing-masing. Tapi kita masih bersyukur bahwa kita masih bisa mengikuti sekolah minggu pada tanggal 21 Februari 2020. Yes, hari ini kita bertemu bersama Kak Elva Sebagai pengiring dan Mbak Ika dan Bu Yanuar. Yang mengisi firman pada hari ini adalah Wiwan. Oke, adik-adik yang di rumah, anak-anakku semuanya siap untuk kita memuji Tuhan pada hari ini? Siap. Sip. Sekarang kita mau memuji Tuhan yang menyatakan bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai yang selalu mengalir di waktu susah maupun senang. Yes, betul. Mari kita pujikan kasihnya seperti sungai. Yuk, yang di rumah boleh berdiri ya. Hujan lebat
kisah tentang Nabi Nuh. Nah, baik, sebelum kita masuk ke firman, mungkin mau berdoa dulu masuk ke firman Tuhan. Ya. Oke. Mari ambil sikap doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Yesus sehingga kami saat ini masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan kami saat ini mau mendengar firman yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan supaya bisa menyampaikannya dengan baik Yesus, dan kami juga bisa mendengarkannya dengan baik Yesus. Terima kasih Yesus, sertai kami Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan Bu Yuan. Terima kasih Kak Vika, Bu Yanuar, dan Kak Eva untuk waktunya. Halo anak-anak, bagaimana hari ini? Semuanya sehat, semua diberkati oleh Tuhan. Semua merasa bersuka cita karena ini adalah harinya Tuhan. Nah, tadi sebelum ketemu sama Bu Yuan di sini, anak-anak menyanyi lagu apa? Iya, lagu Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh dan istrinya. Nah, lagu Nabi Nuh. Berapa orang tadi dalam lagu? 8. Nah, Nabi Nuh, istri Nabi Nuh. Ini anaknya Nabi Nuh, Sem, Ham, Yafet. Ini istri Sem, istri Ham, istri Yafet. Berarti ada 8 orang yang selamat. Ya, apakah binatang juga selamat? Ya, semua jenis binatang yang ada di muka bumi ini semuanya selamat. Karena setiap jenis binatang masing-masing sepasang dipilih oleh Tuhan untuk masuk dalam bahtera Nuh. Ya, di dalam bahtera Nuh ada setiap jenis binatang sehingga semua binatang dapat selamat. Kenapa mereka masuk ke dalam bahtera Nuh? Iya, karena hujan ya. Tuhan mendatangkan hujan yang sangat deras selama 40 hari, 40 malam, sehingga ada air bah. Air bahnya selama 150 hari. Setelah 150 hari, air mulai surut. Sampai bulan yang ke-7 baru kapal Nabi Nuh itu nyangkut di atas puncak gunung. Nah, baru air kemudian surut. Itu lama sekali, ya. Nah, setelah itu tiba saatnya untuk keluar dari bahtera, ya. Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk keluar dari bahtera. Setelah keluar dari bahtera, apa yang terjadi? Yuk kita akan membaca dalam Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kita akan membaca bersama-sama, ya. Untuk anak-anak yang masih balita yang belum bisa membaca, tolong duduk manis sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Yang sudah bisa membaca Alkitab, kita akan membaca bersama-sama. Sudah ketemu semua? Ya? Oh ya, pintar. Yuk, kita akan membaca dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar. Di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu
serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Ayat 16. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera, sudah diizinkan oleh Tuhan untuk keluar dari Bahtera, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Tuhan mengibaratkan sebagai seorang ksatria, makanya dia merumpamakan sebuah busur. Seorang ksatria jika sudah meletakkan busurnya, berarti dia tidak akan berperang lagi, berarti dia tidak akan maju perang lagi, karena busur kalau sudah ditanggalkan, sudah diletakkan, sudah dia tidak akan menuruti keinginannya untuk berperang, ya. Tuhan pun juga seperti itu. Tuhan mengumpamakan seorang ksatria dan meletakkan busurnya di atas awan. Kalau anak-anak sekarang melihatnya itu seperti busur pelangi, ya, seperti pelangi. Kalau kita melihat pelangi setelah hujan, pasti kita akan mengingat itu janji Allah pada kita. Tuhan tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan tidak akan pernah lalai akan janji Tuhan. Tapi, nah kadang nih, anak-anak suka lalai toh sama perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan bilang apa? Hormatilah ayah ibumu. Tapi kadang anak-anak, sayang ini waktunya mandi, sebentar mama, aku lagi asik ini, aku lagi istirahat sejenak habis belajar online, pusing kepalaku, ya kan? Nah, cobalah patuhi peraturan orang tua dengan baik dan benar, ya. Kalau udah berjanji, mah nanti setelah sekolah online aku akan bantu mama membereskan kamar. Anak-anak juga harus patuh. Selesai belajar online, kamarnya dirapikan kembali, ya. Jangan dibiarkan berantakan. Nanti karena saatnya belajar kembali, kamar anak-anak sudah rapi dan anak-anak akan giat belajar kembali, ya. Nah, terus itu yang bikin jujur kadang orang tua kadang sedih, ya. Kadang orang tua jengkel atau marah. Tapi Allah sebagai orang tua kita yang maha segalanya tidak akan pernah lalai dengan tugasnya, dengan janjinya. Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan bumi ini lagi. Tuhan selalu ingat janjinya. Dan kita, anak-anak, kadang lalai. Nah, kemarin hari Rabu, nah, anak-anak sudah mengikuti ibadah Rabu Abu. Itu sebagai ungkapan kalau kita dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dan kita diingatkan untuk selalu patuh dan taat. Kita akan memasuki masa Paskah. Ini masa Prapaskah yang pertama. Anak-anak belajar untuk berpantang, ya. Belajar hari ini, minggu ini kita akan belajar untuk tidak ingkar janji. Anak-anak belajar untuk bertanggung jawab dengan segala apa tugas yang diberikan kepada anak-anak.
tugas itu tidak harus, sayang nanti habis belajar kamarnya dirapikan ya. Iya mama, tidak harus selalu seperti itu. Tapi anak-anak sudah tahu sendiri kewajibannya, kewajiban sebagai seorang anak. Di masa Prapaskah yang pertama ini, mari kita semua sama-sama belajar ya. Anak-anak juga belajar, ibu juga belajar, papa juga belajar, kakak, adik, semua kita belajar. Belajar untuk menjadi yang lebih baik seturut kehendak Tuhan. Jika tadi dalam firman Tuhan diajarkan, Tuhan tidak pernah ingkar janji, Tuhan tidak pernah lalai. Di sini nanti juga kita juga akan belajar untuk tetap tekun setia di dalam Tuhan. Kita tidak pernah lalai menjalankan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yang tidak pernah lalai dengan apa yang telah Tuhan perintahkan buat kita. Untuk menguatkan iman kita, untuk menguatkan hati kita, untuk menguatkan langkah kita dalam memasuki masa Prapaskah ini, kita akan bersama-sama berdoa supaya Tuhan selalu menguatkan kita menjadi anak yang bertanggung jawab seturut kehendak Tuhan. Mari kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami, karena Engkau Allah kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau begitu amat mengasihi kami, mengajarkan kepada kami untuk berpegang kepada janji, untuk setia kepada janji, dan ajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu patuh dan taat dan tidak pernah mengingkari janji kami. Janji kami sebagai anak Tuhan yang baik, janji kami sebagai anak dari orang tua yang Tuhan berikan buat kami, dan janji kami sebagai anak-anak yang Tuhan percaya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi teladan dimanapun kami berada, baik itu dalam lingkungan keluarga kami, lingkungan tetangga kami, lingkungan sekolah kami, dan lingkungan kami bermain. Tolong Tuhan, mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat bertanggung jawab dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya di tangan kasih setia Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak telah berjanji untuk menjadi anak Tuhan yang baik, tidak pernah ingkar janji dimanapun anak-anak berada. Ya, karena menjadi anak yang bertanggung jawab itu adalah anak yang jempol. Ya, Tuhan pasti memampukan anak-anak dimanapun anak-anak berada. Selalu bersandar, selalu berserah pada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan menjagai anak-anak dan memberkati senantiasa. Dadah. Gimana teman-teman? Bagus sekali, banyak hal yang bisa kita petik, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nanti teman-teman bisa memberikan persembahan dan nanti dikumpulkan dan kita tolong orang tuanya untuk dikumpulkan ke gereja dan di dalam amplop diberi nama Sekolah Minggu. Nah, untuk persembahan mari kita pujikan persembahan kami. Kira
Bu Yanuar antara kami. Terima kasih Bapak, Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan hingga menjelang akhir pertemuan sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapak, Engkau telah mengajarkan kami bahwa kami senantiasa harus patuh dan turut padamu. Bapak, pada saat ini pun kami mengucap syukur dengan kami membawa persembahan kami. Kiranya apa yang kami bawa ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapak, ajar kami untuk lebih memberikan kehidupan kami kepadamu. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja. Kiranya Engkau menyertai beliau dalam pekerjaannya dan senantiasa Engkau menjaga kedua orang tua kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang ada di rumah, yang saat ini mungkin sedang kurang sehat, kurang enak badan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna sehingga anak-anak kami boleh sembuh. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk anak-anak kami yang pada bulan ini merayakan sukacita, merayakan ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, senantiasa diberikan kesehatan, kepandaian, dan Engkau yang akan tetap memelihara hari lepas hari. Bapak, Engkau berkati anak-anak kami yang sangat rindu untuk berkumpul di sekolah minggu. Kami yakin dan percaya kerinduan mereka akan terobati nanti saatnya tiba. Engkau izinkan kami boleh bertemu kembali di sekolah minggu di gereja. Tidak ada yang mustahil, kami yakin dan percaya mengimani bahwa semua itu akan segera kami bisa lakukan. Bapak, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan tetap memelihara kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita udah ada di akhir acara ibadah. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu hari ini. Angkat satu pujian. Bagi Bu Yanuar lagu ini baru, tapi Bu Yanuar juga harus belajar dan anak-anak yang di rumah mungkin sudah ada yang pernah mendengar ya. Jadi yang nyanyinya kenceng, semangat. Oke. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji. Judulnya. Terima kasih Mbak Elva, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu di sekolah minggu depan ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat lagi di ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Terima kasih teman-teman.